Oke, mari kita lanjut ke teori fundamental kalkulus. Yang pertama, kita ada dua ya, ada dua teori fundamental. Masing-masing teori fundamental ada beberapa teori lagi di bawahnya, ada A, B, C, dan kawan-kawan gitu ya. Nah, kita mulai dengan teori fundamental kalkulus yang pertama. Dimulai dari teori yang A. Oke, teori A. Jadi misalkan kita memiliki sebuah fungsi. Ya, fungsinya itu digambarkan di diagram kartesian seperti yang ada di layar kalian itu. Nah, misalkan kalau fungsi tersebut continue di antara X sama dengan A sampai X sama dengan B. Ya. Dan di tengah-tengahnya ada batas lagi, yaitu X. X-nya berapa? Ya di antara A dan B gitu ya. Kalau A-nya 4, B-nya 10, ya X-nya di antara 4 dan 10 gitu. Jadi nilai X itu ada di antara A dan B. Nah, teorinya bunyinya seperti apa? Teorinya adalah turunan dari integral. Ini kan ada dua proses ya. Jadi awalnya fungsinya kita naikkan dulu. Ya, misalkan di sini ft, ini kita naikkan dulu. Misalkan jadinya f besar gitu ya. Plus c konstanta, jangan lupa. Ya. Kemudian kita turunkan lagi. Jadi ada dua proses. 1, 2. Ya. Tapi di sini kita turunkan dengan kita integralkan. Kita integralkan. Nah, ini integralnya itu punya batas, yaitu di antara dari A ke X. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hasilnya nanti itu sama dengan fungsi X. Gitu ya. Emang bedanya apa, Pak? Oh, beda. Kalau yang di sebelah kiri itu fungsi T, dt. Kalau yang sebelah kanan itu fungsi X. Gitu. Nah, itu untuk teori yang A. Nah, teori yang B. Nah, untuk yang teori yang B ini misalkan kita punya dua fungsi. Fungsi yang pertama itu ada Gx, warnanya merah. Fungsi 2 itu Fx, warnanya biru. Oke. Nah, sekarang kita bahas integralnya, ya, integral tak tentu. Nah, konsep integral tak tentu dari batas A sampai batas B, ini batasnya saya kasih gambar garis hitam aja. Ya. Konsep integral tak tentu itu kan sama dengan konsep luas, ya, luas di bawah grafik. Oke ya. Nah, sehingga apabila kita integralkan dua fungsi tersebut dengan batas yang sama, yaitu dari A ke B untuk kedua fungsi tersebut, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah luasan yang dihasilkan dari fungsi Gx itu akan lebih besar daripada luasan yang berasal dari fungsi Fx. Oke, jadi ya ini mudah sekali ya, logis sekali. Jadi luas punyanya Gx ini akan lebih besar daripada luas miliknya Fx. Ya. Logis ya. Oke, teori yang C. Teori yang C ini apabila sama juga, batasnya sama. Batasnya dari A sampai B. Nah, cuman di sini kita memiliki dua nilai Y, ya. Nilai Y-nya itu adalah M kecil dan M besar. Nah, kalau kalian lihat di sini ada ada huruf, ada variabel. Ya sama seperti A dan B ini kan variabel ya. Jadi kalian bisa gunakan angka berapapun gitu ya. Tapi yang logis, maksudnya yang logis di sini misalkan gini. Kalau kalian menginginkan A itu sama dengan 1 misalkan. Oh ya, B itu pasti lebih dari 1. Kok bisa lebih dari 1? Ya kan di sebelah kanan. Di sebelah kanannya A gitu. Jadi bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu namanya variabel. Itu ya.
Nah, begitu juga dengan variabel M dan M kecil dan M besar. Ya, kalian bisa gunakan angka berapapun, misalkan angka 1, di sini angka 2. Ini misal ya. Misal. Namanya kan juga variabel. Yang jelas adalah M besar lebih besar daripada M kecil. Ini kan fungsi juga. Ya. Oke. Ini adalah garis Y sama dengan 2. Ini garis Y sama dengan 1. Itu kalau angkanya 2 dan 1 gitu ya. Kalau angkanya nggak diketahui, ya pakai M kecil, M besar aja. Berarti Y sama dengan M besar, Y sama dengan M kecil. Nah, kalau grafik ini, nah berarti Y sama dengan Fx. Gitu ya. Nah, teorinya berbunyi, bagaimana teorinya adalah M besar dikalikan dengan selisih dari batas, yaitu B min A, itu lebih besar daripada luasan, ya, lebih besar daripada M kecil B min A. Ya. Maksudnya apa sih, Pak? Nah, maksudnya gini ya. Maksudnya gini, saya ini pelan-pelan ya. Nah, kalian perhatikan M ya, yang bagian kiri dulu ya, bagian kiri. Perhatikan. Yang kiri ini akan saya beri warna biru, oke. Ya. M ini adalah Y. Ya. Panjangnya berapa sih M ini? Panjangnya segini. Oke. Dikalikan dengan B min A. B min A itu kan B dikurangi A. Oh, berarti selisih segini. Oh, maksudnya itu persegi panjang toh. Iya, itu luas persegi panjang. Ini panjang, ini lebar. Jadinya gimana nih? Jadinya ini. Gitu ya. Jadi ini saya sebut luas 1 aja gitu ya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah integral dari A ke B fx dx. Nah, ini kan integral kan luas ya. Luas di bawah grafik. Ya, saya kasih warna merah aja. Luas di bawah grafik itu yang mana sih? Yang ini nih. Oke ya. Berarti luasnya yang di bawah grafik lebih kecil dong dari persegi panjang yang tadi. Oh iya benar, ini tandanya semacam ini. Persegi panjang luasnya lebih besar, gitu ya. Oke, yang terakhir adalah yang ini gimana nih? Ini juga sama. Itu persegi panjang juga. Ini M-nya segini, lebarnya segini. Ya, luasnya jadinya segini, ini luasnya. Yang paling kecil. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini konsep luas aja. Oke, paham ya? Ini luas 3. Gitu. Ini luas 2. Itu teori yang C. Nah, untuk teori yang D ini linearitas. Ini sama dengan teori yang di pertemuan yang sebelumnya, di integral tak tentu. Kontennya sama sih, hanya saja untuk kali ini kita berikan batas aja. Yaitu batasnya adalah dari A sampai ke B. Oke, nah sekarang kita masuk ke teori fundamental kalkulus yang kedua. Ya. Nah, untuk teori A ini adalah jika kita mengintegralkan sebuah fungsi, di sini adalah f kecil, dengan batas A sampai ke B. Jika kita mengintegralkan sebuah fungsi f kecil dari batas A ke B, pakai ini aja mungkin ya. Jika kita ingin mengintegralkan sebuah fungsi f kecil dari batas A sampai ke B terhadap X, maka hasilnya adalah f besar B dikurangi dengan f besar A. Di sini catatannya adalah integral dari f kecil sama dengan f besar. Ada yang salah? Ada.
tambahkan dengan konstanta. Oke, gitu ya. Nah, yang ini biasanya kalian sudah paham ya. Misalkan kalau kita memiliki soal semacam ini, fungsinya adalah 4x dikurangi 6x kuadrat diintegralkan dengan batas min 1 sampai 2. Oke. Ini ada dua cara ya. Ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita menggunakan teori fundamental yang tadi, yang kita bahas barusan. Ya, jadi kita integralkan dulu. Ini jadinya sama dengan integral min 1, 2, 4x min 6x kuadrat dx. Hasilnya sama dengan 4x kuadrat per 2. Jangan lupa ya. Min 6x pangkat 3 per 3. Dikasih batas dari min 1 sampai 2. Ini bisa coret jadinya 2, coret juga jadinya 2. Sehingga sama dengan 2x kuadrat min 2x pangkat 3. Min 1, 2. Ya, sama dengan kita masukkan angka 2 dan angka 1-nya ke dalam X. Jadinya adalah 2 kali 2 kuadrat min 2 kali 2 pangkat 3. Ini untuk yang pertama. Dikurangi dengan batas yang bawah. 2 dikalikan min 1 kuadrat min 2 dikalikan min 1 pangkat 3. Begini. Hasilnya berapa? Hitung aja. Oke. Nah, sekarang cara mencari jawaban itu dengan metode yang kedua adalah linearitas. Oke. Maksudnya linearitas itu yang mana? Yang ini nih. Yang teori yang sebelumnya. Nah, yang ini. Teori yang pertama. Kita pisah-pisah gitu. Menggunakan sifat-sifat integral. Misalkan gini. Integral min 1, 2, 4x min 6x kuadrat dx. Nah, ini kan sebenarnya pengurangan dua fungsi. Integral min 1, 2, 4x dx dikurangi min 1, 2, 6x dx. Gitu. Nah, ini karena ada konstanta, kalian bisa keluarkan juga. 4 integral min 1, 2 x dx 6 integral min 1, 2 x kuadrat dx. Jadinya adalah 4 dikalikan x kuadrat per 2 1, 2 min 1 gitu ya, dikurangi 6 x pangkat 3 per 3 min 1, 2 ya. Ini 2 bisa keluar, ini bisa keluar, ini juga bisa keluar karena kan konstanta. Jadi sama dengan 2 ini dalam kurung x kuadrat min 1, 2 dikurangi dengan x pangkat 3 min 1, 2 gitu. Kemudian kalian masukkan angka 2 nya ya. 2 kuadrat dikurangi min 1 kuadrat dikurangi 2 pangkat 3 dikurangi min 1 pangkat 3 gitu, dan seterusnya. Oke, begitu ya. Jadi ada dua cara. Silahkan kalian pakai cara yang kalian inginkan. Mau pakai cara yang mana? Kalau saya sih lebih ringkas menggunakan yang ini ya, teori fundamental yang kedua. Makin sedikit angkanya, makin sedikit tulisannya, bagi saya semakin ringkas. Gitu. Oke, sekarang substitusi. Nah, ini sebenarnya integral ini di beberapa tempat dinamakan juga integral parsial ya. Untuk teori yang B ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, karena ini kan integral tak tentu. Ini dia nggak ada batasnya. Jadi fungsi dari Gx
dikalikan dari turunan G dx. Kalau kita integralkan itu sama dengan fungsi gx. Atau kalian juga bisa menggunakan U gitu ya. Fungsi U du sama dengan fungsi besar f besar U plus konstanta. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau kita ganti? Oh, maaf, bukan ganti. Bagaimana kalau kita kasih batas? Nah, di pertemuan yang sebelumnya di integral tertentu itu kan fungsi gx dikalikan dengan turunan g dx itu kan sama dengan fu du. Ya, sama aja nih. Jadi di pertemuan yang sebelumnya itu kan ruas ini itu kan sama dengan ruas ini. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kalau kita memberikan batas, maka itu ada bedanya. Jadi berbeda. Bedanya di mana? Bedanya ada di batas. Kalau yang di sebelah kiri itu batasnya adalah dari A sampai B. Kalau kita menggunakan FUDU, boleh juga ya, pakai permisalan. U-nya sama dengan GX macam ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah batasnya itu akan berubah. Nah, batasnya itu akan berubah menjadi GA dan GB. Memangnya beda Pak antara A dan GA, antara B dan GB? Emang beda? Jawabannya adalah beda. Oke, coba kita buktikan ya. Kita buktikan dengan contoh soal. Misal, kita punya soal semacam ini. Ada sebuah fungsinya adalah x kuadrat plus 1 pangkat 10 dikalikan dengan 2x dx. Batasnya adalah dari 0 sampai 1. Ya. Oke, feeling kita mengatakan bahwasanya ini ada dua fungsi. Oke, kalau ada dua fungsi berarti ini mungkin integral parsial. Ya. Artinya kita akan ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi utama. Fungsi yang kedua itu adalah fungsi turunan. Turunan dari yang pertama. Nah, bagaimana kita menentukan yang mana yang pertama, yang mana yang turunan? Caranya mudah. Lihat pangkatnya. Pangkat yang besar itu adalah fungsi yang utama. Oke. Nah, di sini sehingga ini sama dengan integral 0,1 x kuadrat plus 1 pangkat 10 dikalikan 2x dx itu sama dengan integral 0,1 ini fungsi gx dikalikan dengan turunan dari g. Gitu. Nah, kita kerjakan ini dengan menggunakan permisalan, menggunakan U. Bisa nggak? Bisa. Boleh aja. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah batasnya harus diganti. Oke. Jadi di sini U ini sama dengan GX ya. U ini sama dengan GX sama dengan X kuadrat plus 1. Ini adalah fungsi yang utama. Turunannya gimana Pak? Turunannya adalah du dx kan. Sama dengan turunan dari x kuadrat plus 1 sama dengan 2x. Sehingga du sama dengan 2x dx. Ya, sudah sama ya antara fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua. Sudah tepat gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah sekarang batas. Tadi kita minta ya bagian batas bawahnya itu harus GA, batas atasnya harus GB. Ya, sehingga batas yang bawah itu harus GA hanya 0. Sama dengan 0 kuadrat plus 1 sama dengan 1. Fungsi yang atasnya GB sama dengan 1. Sama dengan 1 kuadrat plus 1 sama dengan 2.
Oke, efeknya apa? Efeknya adalah sekarang persamaannya berubah. Jadinya adalah integral. Integral batasnya adalah dari 1 sampai 2. Fungsi utamanya adalah U, gitu ya. U-nya sama dengan U aja gitu ya. Dikalikan dengan DU. Kok bisa DU? Ya kan itu sama dengan 2x dx ya. Ini kan DU-nya 2x dx. Oke, hasilnya gimana? Oh maaf, U-nya ini jadinya U pangkat 10 ya. Oke, maaf. Jadinya gimana? Jadinya adalah integralnya sama dengan U pangkat 11 dibagi dengan 11. Jangan lupa, ada batasnya ini, 1 sampai 2. Oke, kita bisa keluarkan 11-nya, boleh. Per 11. Dikalikan dengan U-nya adalah 2 pangkat 11 dikurangi 1 pangkat 11. Gini. Sama dengan berapalah gitu ya. Ya, jadi itu ya. Kesimpulannya ya, kalau untuk yang parsial boleh kalian gunakan UDU gitu ya. Tapi batasnya harus diubah. Batasnya adalah pakai GA dan GB. Ya, coba kalian perhatikan di sini. Batasnya kan berubah. Tadinya dari 0 sampai 1, sekarang berubah jadi 1 sampai 2. Kenapa berubah? Karena fungsinya dirubah. Kalian mengubah fungsinya. Dari yang x kuadrat plus 1 pangkat 10 kali 2x menjadi U pangkat 10 DU. Itu kan sudah berubah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.